Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan illa yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua. Tak lupa salawat dan salam tetap tercurahkan kepada baginda Muhammad SAW yang telah menyelamatkan kita serta membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang ini. Mudah-mudahan kita selalu mendapat syafaatnya hingga akhir kiamat kelak. Amin. Yang saya hormati Bapak Nur Ahmad Soim, SFil MA, selaku dosen mata kuliah Tarikh Tasyri. Saya Anissa Miftahul Jannah beserta Muhammad Aam Badrul Hikam, mahasiswa semester 6 Prodi Ahwalus Syakhsiyah Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Parung. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Hukum Islam Periode Kebangkitan Kembali. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester genap mata kuliah Tarikh Tasyri. Hukum Islam Periode Kebangkitan Kembali. Peranan ulama dalam kebangkitan kembali hukum Islam. Peran ulama sangat berpengaruh terhadap kebangkitan kembali hukum Islam dan memegang kekuatan sentral untuk melahirkan generasi-generasi hebat dan tangguh. Kontribusi peran ulama salah satunya yakni melahirkan pemikiran-pemikiran modern yang sesuai dengan perkembangan zaman. Para ulama itu diantaranya Muhammad Abduh, Muhammad bin Abdul Wahhab, Rashid Ridha. Kontribusi pemikiran yang dilakukan oleh Muhammad Abduh yakni dalam pembaruan masalah ijtihad, penyesuaian situasi modern yang dilakukan dengan mengadakan interpretasi baru untuk membuka ijtihad. Ia berpendapat mengenai ijtihad yakni sesungguhnya kehidupan sosial manusia selalu mengalami perubahan. Selalu terdapat hal-hal baru yang belum pernah ada pada zaman sebelumnya. Ijtihad adalah jalan yang telah ada dalam syariat Islam sebagai sarana untuk menghubungkan hal-hal baru dalam kehidupan manusia dengan ilmu-ilmu Islam. Meskipun ilmu-ilmu Islam telah dibahas seluruhnya oleh para ulama terdahulu. Menurut Muhammad Abduh, orang yang telah memenuhi syarat sebagai ijtihad di bidang muamalah dan hukum kemasyarakatan bisa didasarkan langsung pada Quran dan hadis dan disesuaikan dengan zaman. Sedangkan ibadah tidak menghendaki perubahan menurut zaman. Taklid buta pada ulama terdahulu tidak perlu dipertahankan, bahkan ia memeranginya, karena taklid di bidang muamalah menghentikan cara berpikir dan akal. Taklid menghambat perkembangan bahasa Arab, perkembangan susunan masyarakat Islam, sistem pendidikan Islam, dan sebagainya. B. Dalam bidang ilmu pengetahuan Islam, Muhammad Abduh menyatakan bahwa ilmu pengetahuan modern banyak berdasarkan pada hukum alam, yaitu sunnatullah yang tidak bertentangan dengan Islam, dan sebenarnya sunnatullah sendiri adalah ciptaan Allah. Wahyu juga berasal dari Allah. Jadi karena keduanya datang dari Allah,
maka tidak dapat bertentangan satu dengan yang lainnya. Islam mesti sesuai dengan ilmu pengetahuan modern, dan yang modern mesti sesuai dengan Islam, sebagaimana zaman keemasan Islam yang melindungi ilmu pengetahuan. Muhammad Abduh berupaya untuk memperbarui pendidikan dan pelajaran modern yang dimaksudkan agar para ulama kelak tahu kebudayaan modern dan mampu menyelesaikan persoalan modern. Pendidikan adalah hal yang terpenting bagi kehidupan manusia, dan semua bisa merubah segala sesuatu. Program yang diajukan salah satunya yakni fondasi dalam memahami dan menggunakan Islam dengan benar untuk mewujudkan kebangkitan masyarakat dan memperjuangkan sistem pendidikan fungsional yang bukan impor, yang mencakup pendidikan universal bagi semua golongan baik laki-laki maupun perempuan. Semuanya juga harus mempunyai kemampuan dasar seperti membaca, menulis, berhitung. Semuanya harus mendapatkan pendidikan agama dan yang mengabaikan perbedaan sekretarian dan menyoroti perbedaan antara Kristen dan Islam. Kurikulum sekolah ini harus meliputi buku ikhtisar doktrin Islam yang berdasarkan ajaran Sunni dan tidak menyebut-nyebut perbedaan. Kedua, teks ringkas yang memaparkan secara garis besar fondasi kehidupan etika dan moral dan memajukan mana yang benar dan mana yang salah. Yang ketiga, teks ringkas sejarah hidup Nabi Muhammad SAW, kehidupan sahabat, dan sebab-sebab kejayaan Islam. Sedangkan untuk sekolah menengah haruslah mereka yang ingin mempelajari syariat, militer, kedokteran, atau yang ingin bekerja pada pemerintah, kurikulumnya harus meliputi buku yang memberikan pengantar pengetahuan, seni logika, prinsip penalaran, teks tentang doktrin yang menyampaikan soal-soal seperti dalil rasional, menentukan posisi tengah dalam upaya menghindari konflik, pembahasan lebih rinci mengenai perbedaan antara Kristen dan Islam, keefektifan doktrin Islam dalam membentuk kehidupan di dunia dan di akhirat, teks yang menjelaskan mana yang benar dan yang mana yang salah, penggunaan nalar dan prinsip-prinsip doktrin, serta yang terakhir teks sejarah yang meliputi berbagai penaklukan dan penyebaran Islam. Adapun pendidikan yang lebih tinggi yakni diperkenankan untuk guru atau kepala sekolah dengan kurikulum yang mencakup tafsir Al-Quran, ilmu bahasa dan bahasa Arab, ilmu hadis, studi moralitas atau disebut dengan etika, prinsip-prinsip fikih, seni berbicara dan meyakinkan, serta teologi dan pemahaman doktrin secara rasional. C. Dalam bidang keluarga dan wanita, menurut Muhammad Abduh, jika seorang wanita memang mempunyai kualitas pemimpin dan kualitas sebagai pembuat keputusan, maka keunggulan pria tak berlaku lagi. Di tempat lain, ia juga menulis bahwa menurut Al-Quran ada dua jenis wanita, yakni wanita solehah dan wanita durhaka. Kepemimpinan pria hanya berlaku terhadap istri yang durhaka. Muhammad Abduh juga berpendapat bahwa penyebab perpecahan dalam masyarakat adalah karena pria mengumbar hawa nafsunya. Tak seperti penulis yang lainnya, dia tak mengatakan bahwa penyebabnya adalah karena wanita atau karena kapasitas wanita untuk membangkitkan gairah seks pada pria.
Argumentasi Muhammad Abduh dalam memprotesi poligami yakni jika seorang wanita dapat memiliki oleh semua laki-laki dan setiap wanita boleh jadi pasangan setiap laki-laki, maka api kecemburuan akan berkobar di hati manusia dan masing-masing akan berupaya membela keinginannya. Ini akan menyebabkan pertumpahan darah. Wanita pada sifatnya tak mampu menyediakan kebutuhan hidupnya dan tak mampu melindungi dirinya dari bahaya, khususnya ketika sedang hamil dan melahirkan. Kalau pria tak menyadari tanggung jawab membelanya dan hak-haknya, maka dia dan keturunannya akan mendapat bahaya. Yang ketiga, pria muslim baru akan terdorong untuk bekerja keras agar menjadi pemerhati tanggung jawabnya yang baik. Kalau tak ada istri dan anak, dia tidak akan mendapat masa depan. Jika keturunannya tak jelas, maka pria tak akan berjuang menafkahi anak seperti itu. Yang terakhir, jika seseorang benar-benar memahami betapa sulitnya berlaku sama atau adil, maka dia akan sadar bahwa mustahil untuk beristri lebih dari satu. Maka karena keadilan dalam poligami itu mustahil, maka poligami harus dilarang. Yang kedua, pemikiran Muhammad bin Abdul Wahhab. Prinsip-prinsip dasar ajaran Muhammad bin Abdul Wahhab didasarkan atas ajaran Ibnu Taimiyah dan mazhab Hambali, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang mutlak. Yang kedua, kembali kepada ajaran Islam sejati seperti termaktub dalam Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, tidak dipisahkan kepercayaan dari tindakan seperti sholat dan pemberian amal. Yang keempat, percaya bahwa Al-Quran itu bukan ciptaan manusia. Ketujuh, kepercayaan nyata terhadap Al-Quran dan hadis. Yang kesembilan, percaya akan takdir. Yang terakhir, mengutuk segala atau segenap pandangan dari tindakan yang tidak benar. Menurutnya, manusia bebas berpikir dalam batas-batas yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Ia memerangi segala macam bentuk bid'ah dan mengarahkan agar orang beribadah dan berdoa hanya kepada Allah, bukan untuk para wali, syekh, atau kuburan. Jika akidah mereka bersih seperti akidah para pendahulunya yang menjunjung tinggi kalimat la ilaha illallah, maka kaum muslimin pasti dapat meraih kembali kemuliaan dan kehormatan yang pernah diraih. Pemikiran-pemikiran Muhammad bin Abdul Wahhab mempunyai pengaruh pada perkembangan pemikiran pembaruan pada periode-periode hukum atau periode-periode modern. Di antaranya, satu, hanya Al-Quran dan hadis yang merupakan sumber asli dari ajaran Islam. Pendapat ulama tidak merupakan sumber. Yang kedua, taklid kepada ulama tidak diperbolehkan. Yang ketiga, yang terakhir, pintu ijtihad tidak ditutup tetapi terbuka. Yang ketiga, Rasyid Ridha. Mengenai ijtihad, Rasyid Ridha berkata tidak ada ishah atau pembaruan kecuali dengan dakwah. Tidak ada dakwah kecuali dengan hujjah yang dapat diterima secara rasional. Tidak ada hujjah dalam hal mengikut secara buta, yakni taklid. Yang mesti ada adalah tertutupnya pintu taklid buta dan terbukanya pintu bagi faham rasional yang argumentatif yang dari awal mempunyai upaya islah. Taklid merupakan hijab yang sangat tebal yang tidak disertai ilmu dan pemahaman. Mengenai ilmu pengetahuan, menurut Rasyid Ridha, peradaban barat modern
didasarkan atas kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi tidak bertentangan dengan Islam. Untuk kemajuan umat Islam harus mau menerima peradaban Barat yang ada. Barat maju, demikian menurut Rashid Ridha, karena mereka mau mengambil ilmu pengetahuan yang dikembangkan umat Islam di zaman klasik. Dengan demikian, mengambil ilmu pengetahuan Barat modern sebenarnya berarti mengambil kembali ilmu pengetahuan yang pernah dimiliki umat Islam. B. Kegiatan-kegiatan pembangunan fikih modern. Untuk melakukan pengembangan fikih kontemporer, diperlukan upaya yang sungguh-sungguh memposisikan epistemologi dan metodologi fikih secara profesional. Dalam bahasa sederhana, fikih yang berarti pemahaman atas syariah sesungguhnya bersifat multitafsir, sehingga tidak dikenal adanya penafsiran tunggal. Hal ini penting dipahami sebab hanya dengan demikianlah problematika pengutusan fikih dapat direduksi atau bahkan dihilangkan. Wajah fikih pun akan berubah dari korpus tertutup menjadi korpus terbuka, bersifat inklusif, dinamis, dan fleksibel, sehingga dapat mengakomodasi persoalan-persoalan baru dalam masyarakat modern dengan pemahaman yang baru pula. Pada aspek metodologi, maka yang perlu dan lebih tepat dikembangkan di era modern ini mengutip pendapat Al-Jabiri, yakni model Maqasid al-Syariah Syatibi. Dengan demikian, maka hidup akan terus berkembang dalam fikih. Ruh ijtihad terus diperbarui dan syariat dapat beradaptasi dengan perkembangan masyarakat serta dapat diterapkan di setiap waktu dan tempat. Pada prinsipnya, hukum Islam bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia yang harus selalu disesuai dengan tuntutan perubahan, sehingga selalu diperlukan ijtihad baru. Jangankan perbedaan antara masa sekarang dengan masa yang lebih dari 1000 tahun yang lalu. Pada masa Syafi'iyah saja memerlukan dua pendapat yang berbeda, yaitu pendapat Syafi'i sewaktu di Jazirah Arab sebelum pindah ke Mesir dan pendapat Imam Syafi'i di Jazirah Arab setelah pindah ke Mesir. Di antara faktor yang memungkinkan terjadinya pembaruan dan pengembangan hukum Islam adalah pengaruh kemajuan dan pluralisme sosio-kultural serta politik dalam sebuah masyarakat dan negara. Produk pemikiran hukum Islam, Muhammad atau Muzar, berpendapat bahwa terdapat 4 jenis produk pemikiran hukum Islam yang dikenal di dalam perjalanan sejarah hukum Islam, yaitu fikih, keputusan-keputusan peradilan agama, peraturan perundang-undangan di negeri muslim, dan fatwa-fatwa ulama. Masing-masing produk pemikiran hukum Islam itu mempunyai ciri khas tersendiri. C. Perkembangan hukum Islam di beberapa negara. Perkembangan hukum Islam menggambarkan fenomena saling bergantung dari kesatuan dan keragaman dalam peradaban Islam. Salah satu fenomena yang muncul di dunia muslim pada abad 20 adalah adanya usaha pembaruan hukum keluarga, perkawinan, perceraian, dan warisan di negara-negara mayoritas Muslim, diantaranya Turki melakukan pembaruan pada tahun 1917. Ketika Imperium Kerajaan Utsmani masih berkuasa, Imperium memberlakukan sistem yudisial dan legal yang digabungkan dengan syariah, khususnya jurisprudensi mazhab Hanafi, di mana pengadilan diarahkan untuk menetapkan keputusan sebagai berbagai kasus. Sistem ini ditopang oleh lembaga keagamaan yang nyaris independen dari kekuasaan sultan.
Sultan tidak boleh sewenang-wenang memberlakukan hukum syariah tanpa legitimasi berupa fatwa dari lembaga mufti. Di pihak lain, mufti memiliki kewenangan untuk memilih para hakim yang mengatur pemberlakuan syariah di seluruh wilayah kerajaan. Namun pada abad 19, bersamaan dengan lengsernya kekuasaan Utsmani, semua lembaga-lembaga keagamaan ini tidak lagi diberlakukan. Untuk sistemasi serta kodifikasi sistem hukum, pada tahun 1839 dikeluarkannya Dekret Imperium Had-i-Sirif sebagai pondasi bagi rezim legislatif modern. Revolusi politik yang telah memporak-porandakan wilayah Imperium Utsmani dan melengsarkan jabatan khalifah ikut memberi dampak terhadap pergantian Undang-Undang Sipil tahun 1876 dan hukum keluarga yang baru ditetapkan pada tahun 1915 dan 1917, serta hukum waris dalam mazhab Hanafi yang belum sempat terkodifikasi dengan Undang-Undang Sipil pada tahun 1926. Sebelumnya, untuk kasus-kasus yang berkaitan dengan status perseorangan, hubungan keluarga dan waris telah diatur oleh pemerintah Utsmani secara formal dengan mengadopsi hukum dari mazhab Hanafi, tapi hanya berlangsung sampai dengan tahun 1915. Perubahan terjadi karena tuntutan perubahan kondisi sosial yang terjadi, sekalipun upaya perealisasian yang dilakukan secara bertahap. 2. Iran. Upaya mengkodifikasi hukum Islam telah dilakukan sejak awal di Iran. Hukum keluarga di Iran pertama kali dikodifikasi sebagai bagian dari hukum perdata yang diundangkan dari tahun 1929 sampai dengan 1935. Pada tahun 1927, Menteri Keadilan Iran membentuk komisi yang bertugas menyiapkan draft hukum perdata. Ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan materi selain hukum keluarga dan hukum waris diambil dari Kode Napoleon selama tidak bertentangan dengan hukum-hukum syariah. Sementara itu, menteri-menteri yang berkenaan hukum keluarga dan hukum waris lebih mencerminkan unifikasi dan kodifikasi hukum syariah. Draft yang ditetapkan komisi tersebut ditetapkan sebagai Konon Madani, hukum perdata, dalam 3 tahap antara 1928 sampai dengan 1924. Hukum perdata Iran mencakup berbagai macam aspek hukum yang berkenaan dengan hukum waris yang diatur dalam pasal 861 sampai dengan 949. Sementara itu, seluruh buku 7 mengatur masalah-masalah hukum keluarga didasarkan pada hukum tradisional Syiah Isna Asyariah. Menteri Hukum Waris sebagaimana diatur dalam hukum perdata berlaku sampai sekarang tanpa ada perubahan. Sementara hukum yang mengatur perkawinan dan perceraian tidak terhindar dari reformasi hukum. Yang keempat, Brunei Darussalam. Hukum Islam di Brunei Darussalam mengalami perubahan setelah adanya perjanjian-perjanjian dengan Inggris yang menyebabkan Inggris campur tangan dalam urusan kekuasaan kehakiman, keadilan, hukum, serta perundang-undangan. Pelaksanaan hukum Islam secara khusus diserahkan kepada pemerintahan Brunei yang kemudian dilanjutkan dalam pembentukan mahkamah syariah. Negara Brunei Darussalam mengakomodasikan hukum Islam, adat, dan barat, tetapi sering sekali digunakan adalah hukum Islam. Pengambilan hukum Islam di Brunei Darussalam secara utuh dikembangkan dari mazhab Syafi'i dan sebagian besar bersifat regulatori. Meskipun demikian, ternyata pembaruan hukum yang bersifat substansial tidak sejalan dengan Syafi'i sendiri, bahkan dengan mazhab lain seperti masalah iddah yang belum disetujui oleh suaminya, kemudian ganti rugi batalnya perjanjian pertunangan. Yang ketiga, Aljazair.
Perkembangan hukum Islam di bawah pengaruh Prancis di Aljazair dalam beberapa hal paralel dengan perkembangan hukum Islam di bawah pengaruh Inggris di India, tetapi hasilnya sangat berbeda sekali. Di sebagian besar wilayah Aljazair Kodi, masalah-masalah yang biasanya berada di bawah wewenang mereka, malahan pemerintah Prancis memperoleh penetapan hukum Islam terhadap adat yang melampaui yang pernah terjadi pada masa Aljazair di bawah kekuasaan Turki. Perubahan hukum positif jarang sekali terjadi di Aljazair. Hukum positif di negeri tersebut hanya mencakup masalah-masalah yang berkaitan dengan perwalian bagi anak-anak, perkawinan, dan perceraian. Pada tanggal 4 Februari 1959, dengan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam Dekret 17 September 1959 yang menetapkan bahwa perkawinan harus dilaksanakan atas persetujuan kedua mempelai, menetapkan batas umur minimum untuk kawin, dan mendekretkan bahwa perceraian diputuskan kecuali oleh sebab kematian hanya oleh keputusan pengadilan berdasarkan permintaan si suami atau permintaan si istri, atau atas permintaan keduanya. Pengadilan banding akhir dilaksanakan melalui Muslim Appeal Division dari pengadilan banding di Aljazair. Hukum Perancis juga merupakan faktor yang ikut menentukan dan mempengaruhi bentuk hukum Islam yang berlaku di Aljazair, terutama sekali pengaruh dari pandangan-pandangan hukum para hakim Prancis di Aljazair, khususnya Marcel Moufan yang mengeplay Komisi Penyusunan Konsep Hukum Islam di Aljazair pada tahun 1906 yang hasilnya diterbitkan pada tahun 1916. Dengan cara ini, hukum Islam yang berlaku di Aljazair telah menjadi sistem hukum yang independen yang disebut Droit Musulman Algerien. Tidak terdapat komparatif studi lainnya yang dilakukan untuk mempelajari perbedaan cara teori hukum yang Inggris dan Prancis mendekati masalah-masalah hukum Islam. Ordonansi memuat 12 ayat yang tujuannya utamanya yaitu yang pertama, 1. Mengatur tata cara pelaksanaan dan registrasi perkawinan. Kedua, meningkatkan usia nikah calon suami maupun istri. Yang ketiga, mengatur perceraian melalui peradilan dan ketentuan-ketentuan pasca peradilan. Setelah mencapai kemerdekaan, Aljazair mengundangkan sebuah hukum yang mengamankan Ordonansi 1959 itu dan mencabut ketentuan-ketentuan yang mengatur usia nikah. Di samping itu, hukum baru tersebut juga mencabut aturan-aturan yang mengharuskan penganut ibadi mengikuti ordonansi tersebut. Dengan amandemen berarti ketentuan hukum yang tetap berlaku setelah 1963 mengikat bagi seluruh warga negara. Setelah diundangkan Konstitusi tahun 1976, tuntutan kodifikasi hukum keluarga dan waris yang terkomprehensif semakin meningkat. Tujuannya telah diajukan sebuah rancangan hukum yang dimaksudkan kepada Dewan Nasional beberapa tahun yang lalu. Setelah melewati perdebatan dan pertimbangan, rancangan tersebut diterima dan ditetapkan pada tahun 1984. Aturan-aturan termaktub di dalamnya juga diambil dari beberapa aliran fikih, rancangan hukum keluarga Aljazair 1916, dan hukum keluarga yang berlaku di negara lain, khususnya Maroko. Terus yang selanjutnya kita akan membahas mengenai transformasi fikih dalam peraturan perundang-undangan. Yang pertama yaitu proses transformasi hukum Islam dalam bentuk Qanun ad-Dawali. Ada beberapa pertimbangan yang menjadikan hukum Islam layak menjadi rujukan dalam pembentukan hukum internasional. Secara normatif, agenda transformasi hukum Islam sebenarnya telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan seperti 1. Undang-Undang Hak Asasi Manusia atau HAM nomor 39 tahun 1999
adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati. HAM pada hakikatnya terdiri atas dua hak dasar yang paling fundamental, yaitu hak persamaan dan hak kebebasan. Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia diproklamirkan oleh Sidang Umum di Istana Sailot, Paris pada tanggal 10 Desember 1984. Majelis Umum memproklamirkan Pernyataan Umum Hak-Hak Asasi Manusia sebagai suatu standar umum bagi segenap rakyat dan bangsa untuk tercapainya tujuan bahwa setiap individu dan golongan dengan selalu mengingat pernyataan ini berupaya lewat pengajaran dan pendidikan memajukan rasa hormat terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan dengan tindakan-tindakan progresif, rasional dan internasional, mendapatkan pengakuan dan penaatan universal secara efektif baik hak maupun kebebasan-kebebasan antara rakyat-rakyat daerah di bawah yurisdiksi mereka. Terus proses transformasi hukum Islam dalam bentuk Qanun al-Dusturi. Hukum Islam memiliki prospek dan potensi yang sangat besar dalam pembangunan hukum nasional. Ada beberapa pertimbangan yang menjadikan hukum Islam layak menjadi rujukan dalam pembentukan hukum nasional al-Dusturi, yaitu yang pertama, undang-undang yang sudah ada dan berlaku saat ini seperti Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Peradilan Agama, Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Undang-Undang Pengelolaan Zakat, Undang-Undang Otonomi Khusus Nanggro Aceh Darussalam, serta beberapa undang-undang lainnya yang langsung maupun tidak langsung memuat hukum Islam seperti Undang-Undang Nomor 10 1998 tentang perbankan yang mengakui keberadaan bank syariah dengan prinsip syariahnya, atau Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama yang semakin memperluas kewenangannya, dan Undang-Undang Nomor 21 tentang Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Yang kedua, jumlah penduduk Indonesia yang mencapai lebih kurang 90% beragama Islam akan memberikan pertimbangan yang signifikan dalam mengakomodasi kepentingannya. Terus yang ketiga, kesadaran umat Islam dalam praktek kehidupan sehari-hari. Banyak aktivitas keagamaan masyarakat yang terjadi selama ini merupakan cerminan kesadaran mereka menjalankan syariat atau hukum Islam seperti pembagian zakat dan waris. Terus yang terakhir, politik pemerintah atau politik will dari pemerintah dalam hal ini sangat menentukan. Tanpa adanya kemauan politik dari pemerintah, maka cukup berat bagi hukum Islam untuk menjadi bagian dari tata hukum di Indonesia. Di samping beberapa undang-undang di atas, ada 3 faktor yang menyebabkan hukum Islam yang masih memiliki peran besar dalam kehidupan bangsa kita. Yaitu yang pertama, hukum Islam telah turut serta menciptakan tata nilai yang mengatur kehidupan umat Islam, minimal dengan menetapkan apa yang harus dianggap baik dan buruk, apa yang menjadi perintah, anjuran, dan larangan agama. Yang kedua, banyak keputusan hukum dan unsur jurisprudensi dari hukum Islam telah diserap menjadi bagian dari hukum positif yang berlaku. 3, adanya golongan yang masih memiliki aspirasi teokratis di kalangan umat Islam dari berbagai negeri, sehingga penerapan hukum Islam secara penuh masih menjadi slogan perjuangan yang masih mempunyai appeal cukup besar. Terkait dengan upaya ini, lebih fokus melihat sumbangan tradisi hukum Islam atau hukum fikih dalam rangka pembangunan hukum nasional. Karena hukum Islam atau hukum fikih itu sendiri secara umum memang diakui sebagai salah satu sumber dalam rangka pembaharuan hukum di Indonesia. Selain hukum adat dan hukum barat, bagaimanapun hukum barat, hukum adat maupun hukum Islam itu mempunyai kedudukan yang sama besar,
yang sama sebagai sumber norma bagi upaya pembentukan hukum nasional. Selain itu, secara sosiologis, kedudukan hukum Islam atau hukum fikih itu sendiri di Indonesia melibatkan kesadaran keagamaan mayoritas penduduk yang sedikit banyak berkaitan pula dengan masalah kesadaran hukum. Baik norma agama maupun norma hukum selalu sama-sama menuntut ketaatan, apalagi jika norma hukum itu disebandingkan dengan aspek hukum dari norma agama itu, akan semakin jelaslah keeratan hubungan antara keduanya. Keduanya sama-sama menuntut ketaatan dan kepatuhan dari warga masyarakatnya. Tahir Ajhari mengatakan bahwa hukum Islam mengikat setiap individu yang beragama Islam untuk melaksanakannya, yang implementasinya terbagi dalam dua perspektif. Yang pertama, ibadah mahdhah dan tanpa campur tangan penguasa kecuali fasilitasnya, dan yang kedua, muamalah, baik yang bersifat perdata maupun publik atau yang melibatkan kekuasaan negara. Kontribusi baru dari hukum Islam terhadap hukum nasional adalah berupa kehadiran kompilasi hukum ekonomi syariah melalui Perma nomor 2 tahun 2008. Pasal 1 Perma tersebut menyatakan bahwa kitab ini menjadi pedoman prinsip syariah bagi para hakim dengan tidak mengurangi tanggung jawab hakim untuk menggali dan menemukan hukum untuk menjamin putusan yang adil dan benar. Selain karena alasan sosiologis dan alasan praktis pragmatis di atas, keeratan hubungan antara ulama dan umaro serta agama dan hukum termasuk dalam dan untuk hukum pidana yang hendak diperbaharui itu dapat pula dilihat secara filosofis politis dan yuridis. Secara filosofis politis, keeratan hubungan keduanya dapat dilihat dari perspektif Pancasila yang menurut doktrin ilmu hukum di Indonesia merupakan sumber dari segala sumber hukum. Di dalam Pancasila itu sendiri, agama mempunyai posisi yang sentral. Di dalamnya terkandung prinsip yang menempatkan agama dan ketuhanan yang Maha Esa dalam posisi pertama dan utama. Demikian juga tujuan yuridis, kedudukan agama dalam konteks hukum dan keeratan hubungan antara keduanya dijamin menurut pembukaan Undang-Undang 1945 dan Pasal 29 1945 yang menyatakan, 1. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. 2. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa, dan yang terakhir, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Yang selanjutnya yaitu fikih muqarran. Di sini akan dibahas mulai dari pengertian ruang lingkup fikih muqarran. Fikih muqarran bisa disebut juga dengan perbandingan mazhab. Perbandingan mazhab berasal dari kata yang berarti mengumpulkan, membandingkan, dan menghimpun. Kata jamaknya berasal dari secara etimologi berarti telah berjalan, telah berlalu, atau telah mati. Juga berarti sesuatu yang diikuti dalam berbagai masalah disebabkan adanya pemikiran. Istilah lain untuk mazhab adalah doktrin, ajaran agama, faham, aliran dalam hukum. Dalam sistem berfikir, mazhab adalah jalan fikiran atau metode yang ditempuh oleh seseorang imam mujtahid dalam menetapkan hukum suatu peristiwa berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis. Mazhab juga terkait dengan fatwa atau pendapat seorang imam mujtahid tentang hukum suatu peristiwa yang diambil dari Al-Quran dan hadis.
Perbandingan mazhab adalah ilmu pengetahuan yang membahas pendapat-pendapat fuqaha atau mujtahidin beserta dalil-dalilnya mengenai berbagai masalah, baik masalah yang disepakati maupun yang diperselisihkan, dengan membandingkan dalil masing-masing, yaitu dengan cara mendiskusikan dalil-dalil yang dikemukakan oleh mujtahidin untuk menemukan pendapat yang paling kuat dalilnya. Ada 7 kunci, yaitu imam mujtahid, metode istinbat hukum, materi fikih, mazhab sebagai aliran fikih yang kemudian menjadi komunitas, yang selanjutnya kelompok pendukung atau bisa disebut pengikut, selanjutnya ada istilah hukum yang digunakan, dan yang terakhir itu adanya karya fikih imam mazhab. Definisi fikih muqarran menurut Syekh Mahmud Shaltut yaitu mengumpulkan pendapat para imam mujtahid berikut dalil-dalil tentang suatu masalah yang diperselisihkan dan kemudian membandingkan serta mendiskusikan dalil-dalil tersebut satu sama lain untuk menemukan pendapat yang terkuat dalilnya. Terus kemunculan mazhab era tabi'ut tabi'in pada awal abad kedua Hijriah, muncul mazhab-mazhab dalam bidang hukum Islam, baik dari golongan al-hadis maupun golongan al-ra'yun. Muncul 13 mazhab atau 13 mujtahid, namun yang paling populer dan melembaga di kalangan umat Islam saat itu hanya 9 mazhab. Mereka dikenal sebagai peletak usul dan manhaj atau metode fikih. Di antaranya yaitu yang pertama ada Imam Abu Sa'id Al-Hasan bin Yasar Al-Basri, wafat pada tahun 110 Hijriah. Yang kedua ada Imam Abu Hanifah Al-Nu'man bin Thabit bin Jauta, wafat pada tahun 150 Hijriah. Yang ketiga ada Imam Al-Auza'i Abu Amr Abdurrahman bin Amr bin Muhammad, wafat pada tahun 157 Hijriah. Yang keempat ada Imam Syufyan bin Sa'id bin Masruq As-Sauri, wafat pada tahun 160 Hijriah. Yang kelima ada Imam Laits bin Sa'ad, wafat pada tahun 175 Hijriah. Yang keenam ada Imam Malik bin Anas Al-Asbahi, wafat pada tahun 179 Hijriah. Terus faktor berkembangnya mazhab yaitu 4 mazhab Ahlussunnah yang masih berkembang hingga saat ini. Hal itu ditentukan oleh beberapa faktor, yang diantaranya pendapat-pendapat mereka dikumpulkan dan dibukukan. Hal ini tidak terjadi pada ulama salaf. Adanya murid-murid yang berusaha menyebarluaskan pendapat mereka, mempertahankan dan membelanya. Mereka dalam organisasi sosial dan pemerintah mempunyai kedudukan yang menjadikan pendapat itu berharga. Terus yang selanjutnya, di antara faktor-faktor berkembangnya mazhab itu adanya kecenderungan jumhur ulama yang menyarankan agar keputusan yang diputuskan oleh hakim harus berasal dari satu mazhab, sehingga dalam berpendapat tidak ada dugaan yang negatif karena mengikuti hawa nafsu dalam mengadili. Hal ini tidak akan terjadi jika tidak ada mazhab yang pendapatnya dibukukan. Terus objek dan ruang lingkup fikih muqarran yaitu atau perbandingan mazhab adalah membandingkan baik permasalahannya maupun dalil-dalilnya. Ruang lingkup bahasannya seluruh masalah fikih yang di dalamnya terdapat perbedaan pendapat dan bukan perbedaan dalam masalah akidah yang menjadikan umat terbagi menjadi beberapa firqah atau kelompok. Yaitu 1. Hukum-hukum amaliyah, baik yang disepakati maupun yang masih diperselisihkan antara para mujtahid. Dengan membahas cara berijtihad, mereka
mereka dan sumber-sumber hukum yang dijadikan dasar oleh mereka dalam menetapkan hukum. 2. Dalil-dalil yang dijadikan dasar oleh para mujtahid baik dari Al-Quran maupun Sunnah, atau dalil-dalil yang diakui oleh syara. Dan yang terakhir, hukum-hukum yang berlaku di negara tempat muqarrin hidup, baik hukum nasional yaitu positif maupun hukum internasional. Dan di sini juga dijelaskan mengenai kewajiban muqarrin atau pelaku muqaronah, dan persyaratannya diantaranya memiliki sifat teliti dalam mengambil mazhab dari kitab-kitab fikih mu'tabar dan benar-benar dikenal bahwa pendapat itu memang benar, pendapat ashabul mazhab. Kemudian hendaklah mengambil pendapat mazhab tersebut yang terkuat dalilnya dan tidak mengambil yang lemah dalilnya supaya mudah menolaknya. Terus mengambil dan memilih dalil-dalil yang terkuat dari setiap mazhab serta tidak membatasi diri pada dalil-dalil yang lemah dalam menyelesaikan suatu masalah. Terus yang terakhir, memiliki pengetahuan tentang usul dan kaidah yang dijadikan dasar oleh setiap mazhab dalam mengambil dan menentukan hukum. Tujuan dan manfaat mempelajari fikih muqarran atau perbandingan mazhab yaitu mengetahui pendapat-pendapat para imam mazhab atau mujtahid dalam berbagai masalah yang diperselisihkan hukumnya, disertai dalil-dalil yang dijadikan dasar, serta cara-cara istinbat hukum dari dalil yang dikemukakan. Terus mengetahui dasar-dasar dan kaidah-kaidah yang digunakan setiap imam mazhab dalam mengistinbat hukum dari dalil-dalilnya yang tentunya tidak menyimpang dari Quran dan Sunnah. Dengan begitu, ia akan menjadi orang yang benar-benar menghormati semua imam mazhab tanpa membedakan satu sama lain, karena dalil yang dikemukakan pada hakikatnya tidak terlepas dari aturan ijtihad. Timbul rasa saling menghormati dengan yang berbeda pendapat. Dan yang terakhir yaitu fikih muqarran mempunyai 4 cabang atau subdisiplin ilmu. Yang pertama, perbandingan syariat, mencakup perbandingan hukum syariat Islam dengan Nasrani dan Yahudi dalam masalah tertentu seperti sumber, tujuan, sifat, dan sasaran masing-masing syariat. Dalam masalah perkawinan, kewarisan, kepidanaan, keperdataan, juga dapat dikaitkan dengan ajaran agama ardi seperti Hindu, Buddha, Shinto, dan sebagainya. Atau perbandingan hukum positif dengan hukum Islam seperti perbandingan hukum Indonesia dengan hukum Islam dalam bidang tata negara, agraria, perdata, pidana, dan sebagainya. Fikih suatu ilmu yang mengumpulkan. Jadi fikih muqarran itu adalah suatu ilmu yang mengumpulkan pendapat-pendapat suatu masalah ikhtilafiyah dalam fikih, mengumpulkan, meneliti, dan mengkaji serta mendiskusikan dalil masing-masing pendapat secara objektif untuk dapat mengetahui pendapat yang terkuat, yaitu pendapat yang didukung oleh dalil-dalil terkuat dan paling sesuai dengan jiwa, dasar, prinsip umum syariat Islam,